Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, khususnya guru kelas 456, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan PPP, Profil Pelajar Pancasila. Desiminasi ini akan disampaikan oleh Ibu Dwi Yuswanti sebagai hasil pelatihan selama 3 hari. Untuk itu, mohon dicermati, dilaksanakan dengan ikhlas sehingga betul-betul membuahkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuannya. Kami berharap Bapak Ibu sebagai pendidik bagaimana membentuk sumber manusia unggul yang memiliki kompetensi global dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah yang harus kita garis bawahi. Nah, dari tujuan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nantinya harus bisa diimplementasikan oleh warga sekolah, antara lain iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu bagaimana membentuk akhlak untuk cinta pada negara, bagaimana akhlak untuk pribadi. Yang dimaksud akhlak untuk pribadi ini keteladanan kita. Bagaimana akhlak kepada alam, bagaimana akhlak kepada manusia. Nah, itu dari 5 poin, 5 pilar ya. Nantinya kami berharap panjenengan membentuk tim melalui indikator-indikator yang nantinya akan bisa diimplementasikan kepada anak didik juga warga sekolah. Nah, sebelum kita mengimplementasikan, tentunya sebagai pendidik kita harus memberikan teladan, memberikan contoh kepada anak didik kita dari 5 poin tersebut, sehingga anak-anak betul-betul diharapkan bisa melaksanakan ke-5 poin itu dengan baik, termasuk warga sekolah. Warga sekolah itu kan mencakup kita semua yang ada di sekolah, juga tim stakeholder wali murid, sehingga anak-anak bisa mengeterapkan, implementasikan nilai-nilai tersebut baik di dalam keluarga juga di dalam masyarakat. Nah, contohnya akhlak untuk sesama, peduli sesama. Nah, itu bisa diberikan contoh, diimplementasikan. Nah, nantinya Bu Dwi dalam desiminasi ini akan memberikan yang runtut, contoh yang runtut sesuai dengan hasil dari pelatihan tersebut, sehingga penjenengan nanti bisa tanya jawab atau sharing, membuahkan indikator-indikator yang akan kita terapkan melalui program-program sekolah. Program-program sekolah itu nanti tentunya akan dilaksanakan butir-butir dari nilai-nilai Pancasila. Ini nanti di nilai-nilai Pancasila itu akan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita selaku pendidik sekali lagi harus bisa memberikan teladan bagi anak didik, dan mari bersama-sama untuk membuahkan, menyikapi dan melaksanakan kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya itu yang kita harapkan bersama. Semoga hasil desiminasi ini membuahkan hasil yang baik. Panjenengan bisa membentuk tim indikator-indikator sehingga ada hasil daripada pelatihan-pelatihan profil pelajar
pelajar Pancasila. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas, ikuti diseminasi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu SDN Gading 1 Surabaya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, Sehat. terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam Zoom meeting untuk diseminasi profil pelajar Pancasila. Pelatihan yang telah saya ikuti selama 3 hari terakhir ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, dan puji syukur karena telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Mohon teman-teman jika suara di sekelilingnya tidak bisa dikondisikan bisa di mute. Saya mulai untuk share screen materi. Ini enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai pelatihan pelajar Pancasila yang telah saya ikuti selama 3 hari bersama dengan Pak Radityo. Materi tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Penguatan Karakter yaitu Bapak Insinyur Herman, MSc PhD. Ini profil beliau, ini buku-buku karya beliau. Nah, pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang profil pelajar Pancasila, kemudian penguatan karakter dan strateginya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Oke, profil pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menerapkan karakter kepada anak-anak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila memuat 6 aspek, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi 6 nilai ini yang akan kita tanamkan kepada peserta didik kita melalui pembelajaran sehari-hari. Harus kita tanamkan 6 aspek ini. Bisa kita simak video iklan layanan masyarakat berikut ini.
Nah, dalam video ini tampak kebinekaan karena dalam satu kelompok orang ini terdiri dari berbagai macam ras. Untuk selanjutnya langsung saja kita simak penjelasan video pelajar Pancasila. Dalam rangka membentuk SDM yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Apa suaranya dapat terdengar, Bapak Ibu? Suara videonya terdengar? Oh, terdengar. Kemarin kan Kak Hana udah mewakili. Mohon maaf, saya lanjutkan. Ada gangguan sebentar tadi. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, keenam elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Ih, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong. Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama, peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat, merupakan
merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan, yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Di. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ya, demikian tadi video penjelasan singkat tentang profil pelajar Pancasila. Sebetulnya profil pelajar Pancasila itu adalah kegiatan yang sejalan dilakukan oleh pemerintah, yaitu AKM. Program pemerintah tentang Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar ada 3 aspek. Yang pertama yaitu AKM, kemudian pendidikan karakter, kemudian yang ketiga survei lingkungan. Nah, untuk pendidikan karakternya yaitu diterapkan dengan profil pelajar Pancasila yang sedang kita bahas sekarang ini. Untuk materi selanjutnya, nah, pada poin pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen kuncinya yaitu iman dan takwa kepada Tuhan, berkepribadian baik, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan bernegara, seperti yang dijelaskan dalam video tadi. Kemudian yang kedua, berkebangsaan, berwawasan global. Yaitu kata kuncinya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian unsur yang berikutnya yaitu gotong royong. Jadi anak-anak diajarkan sikap untuk berkolaborasi, kemudian peduli terhadap sesama, kemudian sikap berbagi. Saya rasa Bapak Ibu semua tentu sudah menerapkan semua aspek ini dalam pembelajaran sehari-hari. Mungkin hanya keenam aspek ini tidak dimunculkan dalam RPP atau dalam perangkat pembelajaran. Nanti akan saya bagikan contoh RPP yang sudah memuat keenam aspek tersebut. Nah, aspek berikutnya yaitu aspek kemandirian. Jadi anak-anak diajari untuk melakukan kegiatan secara mandiri. Saya rasa ini juga sudah dilakukan. Nah, aspek mandiri itu memuat kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari memahami emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Mohon maaf karena zoomnya ini terbatas, mungkin nanti 10 menit lagi akan mati, nanti kita bisa bergabung lagi dengan Zoom, oke, Bapak Ibu, karena nanti juga akan ada materi penting yang akan disampaikan oleh Bu Utami tentang AKM. Ini yang perlu kita pahami. Mungkin juga bisa dibantu dengan Pak Wardi dan Pak Radit nanti. Pak Radit membantu saya menyampaikan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya,
Regulasi diri, mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Nah, ini juga penting regulasi diri, mungkin salah satunya juga mengajari anak-anak untuk mengontrol emosi, karena anak-anak zaman sekarang itu sangat mudah untuk marah, bahkan dengan orang tua. Orang tua berbicara dengan nada perlahan, anak bisa dengan nada yang lebih tinggi. Itu mungkin yang kita alami juga sekarang ini. Kita bisa memberikan pengertian secara perlahan bahwa mengendalikan emosi itu sangat penting untuk kita lakukan agar tidak mudah mengambil keputusan secara sembarangan seperti itu. Selanjutnya, bernalar kritis. Elemen kunci bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklasifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh serta mengolah informasi tersebut. Nah, bernalar kritis ini kalau sekarang di sekolah itu bisa kita terapkan dengan membuat soal menggunakan HOTS mulai dari C4, C5, dan C6 menalar, kemudian juga mengajukan pertanyaan kepada anak-anak ketika kita sedang menjelaskan materi di depan kelas sehingga anak-anak mampu berpikir untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan, dan saya rasa juga sudah kita lakukan untuk saat ini. Namun perlu lebih ditingkatkan lagi supaya lebih muncul untuk karakter bernalar kritisnya. Nah, kemudian yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dalam pengambilan keputusan menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Jadi ketika kita mendapatkan informasi harus kita analisis dulu, tidak boleh kita langsung merespon atau mengambil sikap. Seperti yang sekarang ini marak yaitu tersebarnya berita hoax dari WA group misalnya. Nah, itu juga perlu kita sampaikan kepada anak-anak, dan kita sendiri pun harus belajar bersikap kritis untuk tidak langsung merespon atau membagikan informasi-informasi yang belum jelas sumbernya. Seperti itu gitu Bapak Ibu. Karena sekarang ini sudah ada UU ITE, jika kita membagikan, kita percaya pada berita hoax, kemudian kita membagikan berita tersebut, itu jejak digitalnya bisa terlacak gitu. Jadi alangkah baiknya atau alangkah bijaknya jika kita mendapatkan informasi yang kurang jelas sumbernya, lebih baik hanya kita baca saja, tidak perlu dibagikan ke orang lain. Berikutnya, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri, metakognisi, dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu kesimpulan, mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita mendapatkan informasi, kita harus menganalisis dulu, tidak langsung merefleksi atau mengambil keputusan seperti itu. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu kreatif, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Kemudian menghasilkan gagasan yang orisinil, ini yang sekarang ini mungkin agak sulit karena kecanggihan teknologi memudahkan kita untuk mengambil hasil karya orang lain. Itu yang mungkin yang sangat perlu kita tanamkan, bahwa keorisinilan itu sangat penting, dan juga kejujuran. Kalau memang bukan hasil karya kita, ya kita harus mengakui seperti itu.
Nah, elemen kunci dari kreatif ini adalah menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal paling sederhana seperti eksperimen, pikiran, dan atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengimplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya, guna mengatasi persoalan dan kemunculan berbagai alternatif penyelesaian. Berpikir kreatif ini juga mungkin nanti akan diterapkan pada pembelajaran sehari-hari, dan kemudian untuk asesmennya juga ada pada kelas 6 nanti, untuk anak-anak membuat hasil karya, kemudian mempresentasikan hasil karya anak-anak tersebut. Nah, di situ akan berguna kita mengajari anak-anak untuk kreatif. Selanjutnya, nah, yang berikutnya adalah strategi untuk menyampaikan 6 karakter pelajar Pancasila, yaitu yang utama guru sebagai pionir adalah memegang peran yang sangat penting sebagai teladan untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu guru harus mampu menjadi teladan bagi anak-anak. Teladan apa saja, misalnya sikap jujur, gotong royong, kedisiplinan, bertakwa kepada Tuhan, termasuk 6 karakter tersebut diajarkan, ya, mengajarkan hal-hal yang baik, karakter-karakter yang baik, kemudian dijadikan sebuah kebiasaan, kemudian dilatih kepada anak-anak untuk secara konsisten melakukan hal tersebut. Kemudian jika sudah terlatih secara terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Jika karakter-karakter baik tersebut sudah menjadi kebiasaan anak-anak, maka akan terbentuk karakter dan menjadi karakter anak tersebut. Bahwa ini anak-anak sudah tercetak, sudah memiliki karakter yang baik. Jika sudah memiliki karakter yang baik, maka karakter itu akan menjadi budaya, mereka menjadi budaya bangsa. Seperti itu. Nah, ini buku-buku referensi. Mungkin Pak Radit bisa membantu saya untuk melanjutkan. Pak Radit ada atau tidak? Melanjutkan untuk RPP-nya Pak Radit. Monggo dilanjut aja Bu dulu. Iya, sebentar. Nah, mungkin ini bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Untuk aspek pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kegiatannya bisa kita lakukan dengan mengajak anak-anak berdoa dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini sudah kita lakukan setiap hari tentunya. Mungkin hanya perlu kita tambahkan pada RPP kita. Setelah kegiatan berdoa di paling belakang bisa kita tuliskan seperti PPK Bu ya, di RPP yang dulu PPK, kegiatan religius. Kemudian untuk aspek kebinekaan global
kegiatannya dalam pembelajaran sehari-hari bisa dilakukan dengan melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, menyanyikan lagu bernuansa patriotik dan cinta tanah air. Nah, setelah berdoa, anak-anak juga sudah menyanyikan lagu, Bu Nggih. Nah, itu juga perlu kita munculkan di RPP kita supaya RPP kita sudah betul-betul menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian mengenalkan beragam keunikan potensi daerah, menguasai bahasa asing untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu guru yang menguasai bahasa asing, Bapak Ibu guru kelas selain guru bahasa Inggris bisa ketika belajar bisa menyelipkan untuk mengajak anak-anak berbahasa Inggris seperti itu. Karena bahasa Inggris itu juga nanti sangat penting dalam kehidupan kita, karena nanti ke depannya perdagangan bebas itu anak-anak harus bisa menguasai, karena orang-orang asing bebas masuk ke negara kita agar bisa berkomunikasi dengan mereka. Kemudian bergotong royong. Kalau bergotong royong ini mungkin ketika pembelajaran secara luring mudah sekali kita lakukan, misalnya memberikan tugas kelompok, kemudian tugas piket, gerakan Jumat bersih dan lain-lain. Namun untuk kondisi daring seperti ini kira-kira apa Bu ya? Saya minta pendapatnya, karena ini nanti juga sebagai bahan laporan saya. Untuk bergotong royong dalam masa pandemi ini kira-kira apa Bu ya? Ini saya belum dapat inspirasi karena nanti untuk laporan RTL saya itu harus melampirkan foto kegiatan yang mencerminkan bergotong royong. Saya minta bantuannya Bu Yanu, mungkin bisa untuk foto-foto ketika anak-anak mengumpulkan jelantah itu bisa Bu nggih, bergotong royong menjaga lingkungan nggih Bu Yanu. Untuk bergotong royong dalam hal apa? Siswa atau untuk gurunya? Siswa Bu. Kalau untuk siswa pembelajaran kita kan ada pembiasaan setiap hari Sabtu, itu saya ada kegiatan pembiasaan tiap hari Sabtu, itu ada gotong royong bersama keluarga seperti merawat tanaman atau kerja bakti membersihkan lingkungan rumahnya. Kalau di sekolah, pihak sekolah untuk siswa yaitu mengumpulkan jelantah, terus kegiatan ekoskul itu juga. Oke, terima kasih Bu Yanu. Nanti saya minta foto-fotonya Bu Yanu untuk bukti laporan saya. Terima kasih Bu Yanu. Ya, nanti saya berikan. Untuk selanjutnya yaitu kemandirian, bentuk kegiatannya mengunjungi perpustakaan. Nah, ini tidak mungkin kita lakukan karena sekarang kita daring. Kemudian mengerjakan tugas dari guru, pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Kalau ini insya Allah saya sudah punya buktinya karena kemarin anak sudah membuat video menggambar secara mandiri. Mungkin ini juga nanti dalam RPP itu perlu dimunculkan Bu Nggih, kegiatan mana saja yang mencerminkan kemandirian. Apa? Yang kelima yaitu bernalar. Mohon maaf. Untuk kemandirian, perpustakaan itu sekarang sudah ada perpustakaan keliling. Jadi tiap kampung itu di tempat saya atau di tempat yang lain itu ada perpustakaan. Biasanya ditempatkan di Balai RW. Tapi masa pandemi ini juga dibuka napa Bu? Masih buka, dibatasi. Oh, nggih. Terima kasih. Protokol kesehatan. Nggih, terima kasih Bu Yanu informasinya. Mungkin nanti teman-teman bisa membantu untuk melaporkan bukti foto atau video dari keenam aspek ini untuk bahan laporan sekolah. Ya, karena setiap sekolah wajib melakukan pelaporan kegiatan tentang 6 aspek ini. Kemudian poin yang kelima, bernalar kritis, membaca, menulis, berdiskusi, bedah buku, melaporkan hasil membaca. Nah, ini mungkin bisa juga Bu Yanu nggih, ketika ke perpustakaan anak-anak
difoto, atau ketika anak melakukan kegiatan membaca di rumah difoto. Nanti bisa dikirim ke saya, satu kelas satu foto, nanti mungkin bisa saya kolase. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kreatif. Bentuk kegiatannya menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menyanyikan lagu daerah. Ini hanya contoh Bu ya. Mungkin jika ada kegiatan kreatif lainnya boleh, seperti kelas 6 kemarin membuat prakarya. Itu ada, nyun saya Bu, ada videonya atau foto waktu proses pembuatannya. Bu guru kelas 6, Bu Mia, Bu Uci, dan Bu Aminah. Ada yang membuat video Bu Mia? Oh, hanya makalah nggih. Oh, nggih. Kalau begitu nanti saya minta hasil karya yang terbaik difoto, kemudian makalahnya difoto, nggih. Atau dari kelas-kelas yang lain juga boleh, silakan yang anak-anaknya sudah membuat hasil karya silahkan difoto, kemudian dikirimkan kepada saya supaya lebih jelas lagi, diberi tulisan kelas 6A atau kelas 6B seperti itu. Kemudian nama anaknya Bu ya, karena sebagai bentuk penghargaan kita kepada anak-anak telah membuat karya, dari hasil karya tersebut bisa kita tulis nama anak-anak yang membuat. Karena nanti hasil karya itu akan saya munculkan di YouTube sebagai laporan. Untuk contoh RPP-nya, nah kemarin ini saya sedikit dilema karena contoh RPP yang diberikan oleh Bapak, siapa tadi namanya, Pak Herman apa Pak siapa itu, beliau mengatakan ini contoh RPP tapi belum tentu benar 100% begitu. Jadi mungkin untuk RPP-nya nanti saya share secara manual saja melalui grup. Saya rasa insya Allah panjenengan semua sudah paham model RPP seperti apa. Mungkin hanya di belakang kegiatan menuliskan bahwa ini mencerminkan kegiatan ini, seperti itu. Bapak Ibu. Sepertinya untuk Anak aku dah. Untuk profil pelajar Pancasila itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman saya sampaikan terima kasih. Saya di sini sebagai pembawa acara dan sekaligus pemateri. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.